Membahas soal kunjungan si kembar dari kota Dragontan dan mereka menemukan benang merah bahwa Dragontan adalah kota yang berkerabat dekat dengan masalah, lengah dikit ya udah mati gitu, dan tinggal menunggu waktu sebelum Dragontan jatuh. Sehingga dengan penuh pertimbangan maka mereka memutuskan untuk pergi ke Dragontan demi melibas habis semua ancaman besar yang mengintai kota tersebut. Dan karena Atau akan ikut serta, maka Takuto memutuskan untuk segera memanggil Isla guna menjaga Menohara agar tetap aman selagi Atau pergi untuk menjalankan misi. Bisa dibilang Isla ini sosok yang paling bijak di antara rakyat Menohara, bersikap layaknya seorang ratu yang memiliki martabat tinggi. Bahkan dia tidak sungkan memperlakukan Atau seperti anak kecil. Dan perlu diketahui bahwa dialah sosok yang akan memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya. Beberapa hari setelah Atau meninggalkan kerajaan, terlihat Isla yang sedang membangunkan Takuto dari tidur nyenyaknya. Si kembar memberitahu bahwa Takuto selalu tidur sampai siang hari hingga mereka harus pergi untuk membangunkannya. Seperti yang sudah saya bilang tentang Isla yang mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu, dia langsung menasehati Takuto dengan berkata, "Raja kehancuran mana yang untuk bangun tidur saja harus dibangunkan? Menurut Anda, bagaimana pendapat orang lain jika mereka mengetahui bahwa rajanya masih kekanak-kanakan, serasa lagi nyindir diri sendiri, bejir." Setelah itu Isla memutuskan untuk berkeliling guna mengenal lebih jelas tentang kerajaan Menohara. Di sana dia berpapasan dengan Emily yang sedang kalang kabut gegara Gia yang selalu merusak peralatan latihan mereka. Mungkin Gia frustasi kali ya, soalnya di setiap ada masalah Gia tuh kayak gak guna banget. Dan setelah itu Isla langsung menghampiri Gia untuk memberi wejangan. "Lu itu punya otak gak sih? Kalau latihan otaknya dipakai ya tampan." Ya, meskipun Gia keberatan dengan cara Isla yang terlalu lemah lembut, tapi dia juga tidak bisa mengungkiri tentang kesalahannya yang terlalu bersemangat dalam melatih prajuritnya. Dan di saat waktu makan malam tiba, Isla menolak jika harus makan di tempat dan peralatan yang berbeda. Tentunya dia menolak dengan lembut sembari memberi alasan yang enak didengar rakyat kecil. Bahkan di saat si kembar susah tidur karena teringat pada almarhum sang ibu, dengan senang hati Isla memberikan tempat agar mereka bisa meluapkan kesedihannya, sehingga Maria dan Ciara bisa sedikit mengobati kerinduan terhadap ibu mereka. Dan terlihat dengan jelas jika Alice ketakutan dengan wujud Atau yang unik. Kalau Pepe mah beda lagi ceritanya, dia mah jujur kakak cantik kayak gurita katanya. Di sini Atau ngebet banget pengen cepat-cepat pulang supaya bisa ketemu sama Yayang Takuto. Tapi karena monster selalu muncul tanpa aba-aba, membuat Atau tidak bisa pergi seenaknya. Nah, di sini Mortal ikut numpang tenar dengan memberikan serangan yang enggak seberapa, tapi belagunya udah melebihi MC. Setelah monster bukit berhasil dibunuh, Atau mendapati koin emas sebagai pengganti dari mayat monster tersebut. Sehingga Atau pun langsung memberitahukan fenomena ini pada Takuto. Dan setelah ditelaah, akhirnya Takuto menyadari kalau koin itu memiliki pola yang sama dengan koin yang ada di dalam game RPG dengan nama Berape Questus. Dan ganti tempat dong bejir. Oke, produsernya agak ngeselin. Kita beralih pada Mbak Pendeta dan prajuritnya yang dibantai sama Erikano. Dan akhirnya kita tahu kalau ternyata Erikano telah dibunuh sebanyak 17 kali. Tapi Erikano ngotot bet gak mau mati, dan ini kali ke-18 Mbak Pendeta ngasih hukuman.
時間が取れるはず。 Oke, balik lagi soal berapa Questus. Jadi alasan kenapa selalu banyak monster yang muncul tiba-tiba karena itu sistem dari game berapa Questus yang ternyata semua hal dari game tersebut juga ketarik ke dunia yang sama dengan dunia yang Takuto singgahi. Dan mereka berdua ya siapa lagi kalau bukan anak buah Raja Iblis bernama Flamin dan Ice Rock. Untuk pasukan barbar dipimpin oleh Ice Rock karena katanya si botak lagi ada urusan di sana atau dapat dengan mudah mengalahkan semua monster itu berkat Takuto yang memberi info bahwa pertempuran dalam game RPG jauh berbeda dengan game yang menjadi dunia asal mereka. Dan Ice Rock awalnya meminta agar atau ikut berpihak pada mereka membela Raja Iblis untuk memperluas kekuasaannya. Namun sedikit pun atau tidak tertipu daya dan malah balik mengintimidasi Ice Rock dengan berkata bahwa Ice Rock tidak lebih dari hanya sekedar makhluk lemah yang menyandang gelar jenderal besar pasukan iblis dan kembali mengingatkan bahwa Ice Rock telah berulang kali kalah tatkala berhadapan langsung dengan pahlawan sampai pada akhirnya Nah, di saat Atau akan melaporkan keberhasilannya itu, dia malah mendapatkan kabar buruk tentang Mainogara yang sedang dikepung oleh pasukan iblis. Sementara di Mainogara sendiri semua orang telah bersiap di posnya masing-masing, sehingga Takuto merasa bangga pada anak buahnya yang mampu berpikir dan bertindak tanpa arahan darinya. Dia melaporkan bahwa ada sekitar 1000 musuh yang menyerang mereka, dan Takuto menanggapi ini dengan mengambil langkah berani, yaitu mempercayakan semuanya pada Isla dengan memberinya bekal berupa seluruh persediaan mana. Sementara kubu para iblis sedang membicarakan tuannya yaitu Flamin yang sepertinya sudah membelot dan memberontak dari Raja Iblis karena terlihat dengan jelas bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Dan hingga setelahnya Isla bertemu langsung dengan Flamin yang bersikap arogan, mengenalkan dirinya sebagai ras iblis terkuat. Isla mah santai-santai aja meskipun pertarungan besar akan segera dimulai. Sampai pada akhirnya pindah tempat lagi dong bejir. Di sana Takuto sedang mengamati pertempuran yang sedang terjadi, juga mengawasi setiap anak buahnya yang sedang menjalankan tugasnya masing-masing. Di sana Takuto juga merasakan ada yang ganjal gitu dari semua ini, namun dia masih belum mengetahui keanehan apa yang sedang terjadi. Di sana dia menanyakan motif dari penyerangan ini karena dia juga merasakan ada yang aneh tentang kenapa Flamin sampai kepikiran memisahkan pasukan dalam skala besar dan sebagian dibawa ke Mainogara untuk melakukan penyerangan. Namun Flamin hanya menjawab, apakah benar Anda tidak mengetahui apa-apa? Atau ira Takuto raja kebanggaan kalian telah menyembunyikan ini semua? Entahlah, bisa jadi ini cuma tipu daya kaum iblis untuk menggoyahkan kesetiaan Isla pada Takuto. Flamin hanya mencoba mengatakan bahwa dia tidak nyaman menjadi bawahan bahkan diangkat sebagai jenderal namun tidak mempunyai kebebasan, dan dia tidak terima pada rakyat Mainogara yang mau melayani tuannya atas keinginan diri sendiri. Berbanding terbalik dengan Flamin yang hanya menjadi boneka yang dipaksa menari sesuai perannya masing-masing. Tinggal bilang gua pengen bebas, botak bikin gue pusing aja.
dan cerita pun selesai. Cie, panik. Subrek dulu dong. Ketika Isla sedang berkomunikasi dengan Takuto, tiba-tiba sistem memberitahu bahwa fungsi obrolan tidak bisa digunakan. Dan yang paling mengejutkan, si kembar seolah-olah berteleportasi ke tempat di mana Isla berada. Dan ternyata ini ulah dari si botak yang belum metong. Isla yang menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres, langsung menyuruh anak-anaknya untuk melindungi si kembar, bahkan sempat berteriak meminta pertolongan pada trio Kencon. Namun tidak ada yang mendengar, hingga Isla pun langsung membawa mereka berdua. Akan tetapi di sana Flamin memberitai bahwa dirinya memang sudah mati. Namun Isla belum sepenuhnya menang, karena kini Isla harus kembali bertarung dengan mekanisme dunia asal Flamin, yaitu game RPG Berape Questus. Dan Isla maupun si kembar kehilangan kontrol untuk dirinya sendiri, dan Flamin berencana akan membunuh si kembar dalam event mematikan ini. Dan yang terjadi adalah of course, Isla langsung melindungi si kembar. Si kembar sempat menghubungi Takuto lewat telepati, namun tidak ada yang menjawab. Dan si kembar harus kembali menerima kenyataan bahwa mereka akan kehilangan sosok ibu untuk yang kedua kalinya. Di sana Isla menenangkan si kembar hingga kemudian dia memberikan jantungnya sendiri, meminta maaf dan meminta agar si kembar memakan jantung tersebut guna mewariskan seluruh kekuatannya pada mereka berdua. Takuto langsung terkulai lemas tatkala menyadari bahwa Isla telah gugur di medan perang, atau seketika murka dan meluapkan seluruh kekesalannya. Dan pada malam harinya terlihat Ciara sedang menemui Lady Win, si Tobrut berkaki burung, guna membalaskan dendam pada bangsa iblis yang sangat membagongkan. Sementara Maria, dia menemui Old Mechanic Jenderal Tanah dengan sangat riang gembira, menjadi bukti bahwa Maria sudah muak dengan kehidupan yang sungguh sangat enaknya. Udah, masih stay di sini. Terima kasih banget. Ketua sangat senang. Gimana? Suka? Like. Serak, subrek, jangan manja. Berkaca dari sosok Takuto, kepemimpinan sejati tidak bergantung pada label baik maupun buruk, melainkan pada kemampuan seorang pemimpin membangun kepercayaan, mengarahkan kekuatan, dan membuktikan dirinya melalui hasil yang nyata. Ingat, dunia hanya menghormati mereka yang mampu memberi bukti, bukan sekedar janji. Ketua pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Adios, permios.